Tidak disangka Tuhan izinkan hujan turunnya di sore ini, Ibu, yang boleh menyegarkan kita sehingga kita nggak kepanasan lah. Saya pikir Ibu nggak merasa panas kalau hujannya turun kayak gini. Ya, Ibu, saya ingin mengajak kita mengajak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal 11 ayat yang kedua. Kitab Amsal pasal 11 ayat yang kedua. Satu ayat saya pilih dari kitab Amsal pasal 11, yaitu di ayat yang kedua. Silakan ibu-ibu simak kebenaran firman Tuhan ini saya bacakan untuk ibu-ibu sekalian. Amsal pasal 11 ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saya ulangi sekali lagi. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama ibu dan saya simak. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ibu yang kasih Tuhan Yesus, saya pilih tema untuk kita renungkan dari firman Tuhan ini, yaitu hidup rendah hati, tidak suka mencemooh. Itu temanya. Hidup rendah hati, tidak suka mencemooh. Ya, ibu yang kasih Tuhan Yesus, kitab Amsal ini dituliskan oleh Raja Salomo, raja yang menerima hikmat dari Tuhan, dan dia bisa menuliskan pesan Tuhan yang mendatangkan kebijaksanaan. Dia menuliskan kitab Amsal, kemudian dia menuliskan kitab Kidung Agung dan juga kitab Pengkhotbah. Dan dari firman Tuhan tadi yang boleh kita simak, saya memilih Amsal pasal 11 ayat 2 menjadi pembelajaran untuk kita bersama-sama. Ya, ada sifat-sifat yang kita temukan dan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, keangkuhan. Keangkuhan itu sama artinya kesombongan. Ya. Perlu kita ketahui dan kita catat bahwa ternyata sifat keangkuhan atau sombong itu menimbulkan cemooh. Kata cemooh pasti tidak asing di telinga ibu-ibu sekalian. Cemooh itu artinya sama dengan mengucapkan kata yang merendahkan orang lain, mengucapkan kata yang meremehkan orang lain yang dianggapnya lemah. Ya. Itulah arti kata cemooh, itulah arti dan sifat sikap cemooh, ibu. Dan ternyata sifat cemooh ini gampang dilakukan oleh orang yang angkuh atau orang yang sombong. Secara sadar maupun tidak sadar, sering di antara orang-orang yang ada di dunia ini menjadi sombong, dan tidak hanya kepada orang-orang yang ada di dunia ini, tapi juga secara khusus ada juga di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kesombongannya itu timbul mungkin bisa disebabkan suatu keadaan dan didukung oleh adanya kesempatan. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tadi di dalam ayat 2a kita diingatkan ibu-ibu agar tidak menyerupai orang fasik yang sombong, karena kesombongan adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, karena kesombongan itu adalah dosa, ibu-ibu. Makanya Tuhan tidak suka. Terkadang seseorang mengukur orang lain dengan gampang, menghakimi orang yang lemah dan bertingkah sombong kepada orang lain. Hal ini membuat seseorang itu mudah merendahkan orang lain, karena orang itu memiliki sifat sombong, ibu. Tidak hanya orang duniawi yang bisa demikian, orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku percaya kepada Tuhan pun masih ada yang bisa bersifat sombong, menganggap enteng, merendahkan orang yang di matanya lemah.
Sangat miris kalau orang yang sudah tahu kebenaran firman berbuat demikian. Kalau orang duniawi yang tidak tahu firman kita masih ngerti. Tapi kalau orang yang sudah mengaku percaya Tuhan, sudah tahu firman tapi masih sombong, kan itu jadi tanda tanya besar. Itu kok bisa? Ya. Bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, jauhilah dosa kesombongan itu. Terkadang orang sombong, orang menyombongkan dirinya itu bisa karena dia menganggap dirinya lebih pintar, lebih hebat daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang lebih cerdas, orang lebih hebat boleh saja, tapi firman Tuhan mengajarkan agar dirinya tidak boleh sombong. Dan yang paling Tuhan mau untuk kita miliki dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita bisa temukan di dalam ayat 2b, yaitu rendah hati. Ya. Mengapa, ibu-ibu? Ternyata ayat 2b menjawab, orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki hikmat. Hikmat itu sama artinya dengan bijaksana. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ternyata hikmat atau kebijaksanaan tidak ada pada orang yang sombong, tetapi ada pada orang yang rendah hati. Apa itu rendah hati, ibu? Rendah hati itu artinya adalah sikap di mana kita tidak menganggap diri kita yang paling hebat di antara orang-orang yang ada sekitar kita. Sekalipun kita cerdas, sekalipun kita punya kelebihan dari siapapun, tetapi kita tidak sombong. Ya, itu orang yang rendah hati. Dan tidak hanya itu saja, orang rendah hati adalah orang yang bisa menghargai sesamanya. Orang yang bisa menghormati sesamanya, itu orang rendah hati dulu. Dia tidak gengsi untuk bergaul atau dekat dengan siapapun, tetapi dia mau menjadi berkat bagi sesamanya. Dia mau menolong dan peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang demikian itu adalah orang yang rendah hati, ibu-ibu. Dan orang demikian bisa dipakai Tuhan menjadi saluran berkat untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau ibu-ibu ingin dipakai Tuhan menjadi berkat dalam keluarga ibu-ibu, di tempat kerja ibu-ibu, dimanapun ibu-ibu berada, jadilah orang yang rendah hati untuk memuliakan Tuhan. Milikilah karakter rendah hati. Karakter rendah hati pun dimiliki oleh pribadi Tuhan Yesus. Dia pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Dia pribadi yang sabar. Dia pribadi yang peduli. Dia pribadi yang mengasihi. Dia bisa seperti itu karena dia memiliki kerendahan hati. Dia memiliki hati yang luar biasa. Begitu rendah hatinya. Dan itu adalah PR untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita perlu menjadi orang yang rendah hati, bukan menjadi orang yang menganggap diri paling hebat, paling pintar, paling apapun. Sekalipun memang kalau kita punya kelebihan dibandingkan orang lain, janganlah sampai membuat kita merendahkan orang lain. Karena kalau kita sampai merendahkan orang lain, itu sudah pasti membuat kita menjadi orang yang sombong, ibu-ibu. Ya. Kiranya ibu, firman Tuhan pada sore hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi marilah kita mau di hadapan Tuhan menjadi orang yang rendah hati, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Karena dengan rendah hati kita menjadi orang yang baik bagi sesama kita, menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bisa menjadi berkat, menggenapi kehendak Tuhan. Dan pasti orang yang rendah hati menjadi saluran berkat, menjadi alat Tuhan yang bisa Tuhan pakai untuk menggenapi kehendak Tuhan. Apakah ibu mau dipakai Tuhan? Kalau mau, menjadi orang yang rendah hati. Jadilah orang yang mau taat melakukan kehendak Tuhan. Karena orang yang mau taat melakukan kehendak Tuhan juga adalah orang yang rendah hati. Kalau orang yang egois atau sombong, orang itu akan susah mengerti firman Tuhan.
Kalau kita mau menerima firman Tuhan, berarti kita mau menjadi pribadi yang rendah hati. Inilah firman Tuhan yang boleh saya bagikan kepada ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, menasihatkan kami, supaya kami tidak menjadi orang yang sombong dalam hal apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar kami bisa menjadi orang yang rendah hati, untuk melakukan semua yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada WL saya persilakan.